Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya di on-kan dulu, biar mikrofonnya boleh dimatikan dulu. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mengingatkan kembali jangan lupa ketika kalian di luar, ingat protokol kesehatan. Untuk mengulas pembelajaran yang kemarin Ibu kan sudah menjelaskan mengenai teks anekdot. Anekdot itu apa ya? Coba siapa yang bisa menjawab teks anekdot itu apa? Coba Reviana. Teks anekdot adalah cerita yang terinspirasi oleh fakta bersifat. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lain mengenai teks anekdot? Oh, Adel, silakan Del. Apa Del? Anekdot adalah yang di dalam isi humor sekaligus dan karena anekdot seringkali bersifat. Intinya teks anekdot itu adalah teks yang di dalamnya mengandung kritik dan humor atau lucu ya. Coba Ibu akan mencoba share screen dulu sebentar ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini itu Ibu akan membahas mengenai menganalisis dan membuat teks anekdot. Tapi cukup untuk pertemuan hari ini Ibu hanya sampai menganalisis struktur dan kebahasaan saja. Ya, untuk pertemuan. Absen di sini kalian juga bisa mengisi form kehadiran di Google Form nanti ya, setelah pembelajaran berakhir bisa. Nah, kemudian ini ada kompetensi. Tujuannya untuk apa kalian mempelajari ini? Nah, tujuannya mengenai teks anekdot. Ada ya, nah stand up comedy ini masuk ke dalam anekdot. Ya, kalau dan isinya ya, apa betul teks anekdot itu di dalamnya ada kelucuan dan kritik. Dan 2 dan 3 Indonesia dan kawan-kawannya. Oke, akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Bisbel timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Di Indonesia pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Nah, itu ya. Nah, kira-kira isinya dari awal sampai akhir ini tentang apa? Coba, siapa yang bisa menjawab? Video itu betul atau tidak? Kalau teks anekdot itu berisi kelucuan dan kritikan. Betul. Ya, betul ya. Tadi ada kelucuannya. Kemudian kritikannya tadi di dalamnya tentang apa? Mengkritik apa? Koruptor. Ya, mengkritik seorang koruptor. Ya, jadi koruptor di luar negeri dan di Indonesia itu bagaimana? Ya, itu contoh dari video teks anekdot. Jadi intinya teks anekdot itu kritikan yang sangat halus. Ada unsur humornya. Ya, itu teks anekdot. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, ini materinya. Coba, kalau sudah kalian download, sudah kalian print out dan kalian baca, nah ini ada contohnya. Ada contoh teks anim Astuti. Ya, silakan. Astuti tolong bacakan contoh teks anekdot ini yang berjudul obrolan para presiden di dalam pesawat. Silakan paragraf 1 sampai 2 saja. Silakan Astuti dibaca. Karena begitu, bosannya keliling dunia. Dilanjut, Adel. Coba Del, dilanjut Del.
Presiden Indonesia Gus Dur. Loh, kok bisa? Ya, itu contoh teks anekdot. Coba dari contoh teks anekdot itu, setiap teks itu pasti ada struktur yang membangun suatu cerita. Nah, coba kita urut dari awal. Ya, dari teks itu yang merupakan abstrak yang mana? Bagian apa? Karena begitu, bosannya keliling dunia, Hmm, Gus Dur ya, betul atau tidak? Yang lain? Betul. Betul ya. Nah, jadi pada paragraf 1 ini, aduh, kalian bisa tahu itu abstrak. Bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Itu abstrak. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Ya. Coba, bagian orientasi ada di kalimat yang mana? Ganesha, coba. Seperti biasa, setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan. Apa? Yuk, alasannya apa, Kak? Paragraf itu merupakan orientasi. Dia cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Iya, jadi menunjukkan awal dari cerita. Kemudian latarnya di mana itu? Kira-kira latarnya di mana? Ya, jadi betul apa yang kalian kemukakan tadi bahwa abstrak itu adalah bagian awalnya. Sudah paham ya? Kita lanjut ke kebahasaan teks anekdot. Nah, kebahasaan teks anekdot ini ada banyak sekali. Ya. Nih, tapi tidak semua kebahasaan teks anekdot itu harus ada dalam teks. Coba dibacakan. Setelah berulang kali Nasruddin mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu. Wah, enak benar mentega ini. Jawab Nasruddin, sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu. Ya, terima kasih ya sudah membacakan teks anekdot yang berjudul Tidak Terlalu Dalam. Nah, dari contoh itu, dari teks anekdot itu sudah terlihat di situ yang paling banyak menggunakan kalimat apa itu? Yang ada tanda petiknya itu kalimat apa? Langsung. Ya, betul. Ya, di situ ada kalimat langsung. Jadi salah satu kebahasaan teks anekdot itu yang paling menonjol itu adalah menggunakan kalimat langsung. Ya, di mana kalimat langsungnya? Adel, mana kalimat langsungnya? Nasruddin kemudian bertanya, Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai bukti tanda tangan Tuan? Nah, itu salah satu contoh kalimat langsung. Ya, jadi ciri-ciri kalimat langsung itu ada apanya? Ada tanda, ya, ada tanda petiknya. Ya, pinter lah ya. Kalimat langsung sudah jelas ya? Jelas. Nah, jelas. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua kira-kira di situ ada apa? Yo. Yang kedua, kalau cerita itu pasti ada apanya? Tokoh. Ya, betul. Ada tokohnya. Semangat apa tidak ini? Ya, harus semangat. Gimana? Kalimat yang bersifat atau memberi perintah atau dapat juga berupa peringatan, larangan. Nah, ini tadi ya. Jadi kebahasaan teks anekdot itu ada apa saja ini? Ada kalimat langsung, ada kalimat sindiran tugas ya. Jadi nanti Ibu sudah bagi menjadi 2 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok silakan membahas mengenai
ciri kebahasaan, struktur, kemudian dan menentukan unsur humornya itu ada di mana. Ya, nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian menggunakan link yang Ibu Ibu share. Ya, sebentar. Nanti di share dulu linknya sama Ibu, ya. Sebelum Ibu share linknya, ingat-ingat, kelompok 1 ada Ganesha, Reviana, dan Adel. Itu kelompok 1, diingat-ingat ya. Kelompok 2, Haikal, Gali, dan Astuti. Itu kelompok 2. Menunggu kelompok 2 ya. Menunggu kelompok 2 selesai sebentar lagi. Kelompok 2, gimana? Sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Coba kameranya di-on-kan lagi. Hari Jumat, waktunya terbatas ya. Nanti setelah ini kita akhiri saja. Ya, coba kita bahas dulu. Ya. Di sini ada Ibu pengen tahu dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau menjawab mengenai struktur teks anekdot? Silakan. Ya, silakan, Reviana. Kan yang kami percayakan. Strukturnya yang mana? Hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai struktur teksnya. 1. Reviana. Yang suatu hari. Abstraksinya yang mana? Yang mana abstraksinya? Suatu hari di bulan puasa, seorang kakek tinggal bersama cucunya. Orientasinya yang mana? Seperti biasa, kakek sedang menonton acara favoritnya. Krisisnya yang mana? Asik penonton Mana suaranya? Setelah cucunya sampai di rumah, dengan segera kakek minum obat. Koda sang cucu yang melihat kejadian itu langsung bertanya, kakek dan lagi puasa, kenapa? Ya, itu struktur teks anekdot. Di kelompok 2, sama atau tidak jawabannya? Apakah ada perbedaan? Kalau ada silakan. Ya, dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, di kelompok 2. Yuk, pembahasannya. Di situ ada kebahasaan apa saja di dalamnya? Kelompok 2. Langsung. Terus ada apa lagi? Nama tokoh. Kata kerja Tokohnya mental. di situ ada siapa? Tokohnya ada siapa saja di situ? Cucunya. Oke, dan cucunya. Ya? Tidak. Ya, tidak ya. Kalau tidak, mari kita simpulkan ya. Ada struktur teks anekdot. Strukturnya ada apa saja? Oke, ayo. Ada abstraksi. Kemudian yang kedua ada orientasi. Yang ketiga ada krisis. Kemudian ada reaksi dan yang terakhir ada bahas mengenai kebahasaan teks anekdot ya. Nah, silakan kalian pelajari lagi di rumah ini struktur dan kebahasaan teks anekdot ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai menulis teks anekdot. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan saja karena waktunya juga sudah hampir selesai. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.